Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan konjugat bilangan kompleks. Misalnya definisinya, kita diberikan suatu bilangan kompleks Z, dengan Z sama dengan X tambah IY atau X tambah YI. Konjugat Z ditulis dengan Z bar adalah Z bar sama dengan S kurang IY. Dari bentuk ini kita bisa lihat bahwa di sini yang berubah adalah bagian imajinernya saja yang berubah jadi negatif. Sehingga kalau kita buat gambarnya di bidang kompleks, katakanlah seperti ini. Kita gambarkan di bidang kompleks. Ini sumbu real, ini sumbu realnya ini. Yang horizontal, vertikalnya itu sumbu imajiner. Katakanlah X tambah Y-nya itu yang ini, vektor ini. Ini vektor Z. Maka kalau kita buat di sini perhatikan X, minus Y berarti ya. X, minus Y ini kan X, Y. Berarti di sini X-nya di sini, Y-nya di sini. Minus Y-nya berarti di sini. Minus Y-nya. Berarti kalau kita perhatikan di sini. Ini letaknya nanti vektornya. Ini vektor nanti untuk Z konjugatnya, Z barnya, seperti itu kurang lebih. Kalau kita perhatikan ini tentu sama jaraknya dengan yang di sini. Berarti kita bisa katakan bahwa Z konjugat itu adalah pencerminan vektor Z terhadap sumbu real. Seperti itu. Maka apa yang muncul dari geometri sini, dan hal ini juga bisa dibuktikan sebenarnya secara aljabarnya. Maka kita peroleh fakta bahwa tentu di sini yang bertahan adalah panjangnya bertahan. Maka kita bisa katakan bahwa Z konjugat itu punya modulus yang sama saja dengan modulus dari Z-nya, sifat pencerminan seperti itu. Kemudian selain itu, apalagi yang bisa kita peroleh? Selanjutnya kita juga bisa peroleh bahwa ini pertama, ingat, pencerminan itu kalau kita cerminkan kembali akan kembali ke tempat semula. Artinya transformasi pencerminan itu kalau dilakukan 2 kali itu menghasilkan transformasi identitas. Jadi maksudnya begini, ketika kita punya Z ini kita cerminkan terhadap sumbu X ini sebagai definisi konjugat, hasilnya kan Z konjugat. Berarti kalau Z konjugat ini kita cerminkan lagi di sini, itu artinya Z konjugat yang dikonjugatkan. Maka kembali ke tempat semula sebagaimana sifat pencerminan. Maka dari situ kita peroleh sifat bahwa Z konjugat yang kemudian dikonjugatkan kembali akan kembali ke identitasnya tadi atau ke tempat semulanya, bentuk semulanya itu Z. Seperti itu. Jadi 2 sifat ini yang kita peroleh dari awal definisi konjugat. Kemudian kita coba perhatikan bagaimana dengan penjumlahan konjugat dari jumlah dari 2 bilangan kompleks. Apa yang terjadi? Jadi kita misalkan perhatikan ini, Z ditambah, misalnya kita punya Z1, Z2 elemen kompleks. Kita punya ini Z1 ini kita batasi dulu di sini. Misalnya seperti ini. Jadi kita punya Z1 dan Z2 bilangan kompleks. Maka konjugat dari jumlah Z1 dan Z2, kita misalkan dulu sini, Z1-nya adalah X1, Y1. Z2-nya adalah X2, Y2, seperti itu. Ini nanti menjadi, kalau kita perhatikan Z1 tambah Z2 kan menurut definisinya nanti jadinya begini, X1 tambah X2, Y1 tambah Y2. Ini katanya dikonjugatkan, maka hasilnya adalah X1 tambah X2, minus Y1 minus Y2. Kan seperti itu kalau konjugat definisinya dicerminkan terhadap sumber real. Sehingga bentuk ini sebenarnya adalah X1 kurang Y1 tambah X2, bukan kurang ya, koma, tambah X2, minus Y2, seperti itu.
Ini kan artinya adalah set 1 bar konjugat ditambah set 2 konjugat. Jadi ini sifat yang selanjutnya kita peroleh di konjugat. Dengan cara yang sama, tentu kita akan memperoleh juga nantinya. Ini yang pertama. Tentu nanti akan kita peroleh juga. Yang kedua, tentu kita akan peroleh juga yang kedua. Ini set 1 kurang set 2. Ini sama dengan, silahkan dicoba sendiri, set 1 kurang konjugat set 2. Yang ketiga, perkaliannya juga begitu. Set 1 set 2 dikalikan, hasil kalinya dikonjugatkan akan sama saja dengan konjugatnya masing-masing diperkalikan. Kemudian ada juga pembagian. Set 1 set 2 kita bagi, kemudian dikonjugatkan, itu sama saja dengan konjugat set 1 dibagi dengan konjugat set 2. Ini tentu dengan syarat set 2 itu bukanlah bilangan 0, seperti itu. Kemudian kalau kita ini yang bentuk lainnya, kalau kita punya Z bilangan kompleks, kemudian misalkan Z-nya itu sama dengan X tambah Y atau X, Y, nanti kita akan peroleh sifat seperti ini. Pertama, kalau kita perkurangkan Z dengan Z konjugat, hasilnya nanti adalah berarti kita tambahkan maksudnya. Kalau kita tambahkan Z dengan Z konjugat, nanti kan begini, X, Y ditambah dengan X, minus Y, atau sama dengan X sama dengan 2X. 2X itu adalah 2 kali dari real Z, seperti itu. Kalau kita yang kedua kita perhatikan, kita perkurangkan Z kurang Z bar, nantinya akan diperoleh X, Y ditambah minus X, Y, seperti itu. Ini hasilnya nanti adalah 0,2 Y, seperti itu. 0,2 Y atau sama dengan 2 kali imajiner dari Z. Dari bentuk ini kita bisa memperoleh dua bentuk. Akibatnya kita peroleh real Z itu bisa dirumuskan sebagai, ini real Z-nya, Z ditambah Z konjugat per 2, dan imajiner Z itu sama dengan Z kurang Z bar per 2, seperti itu. Maaf, sepertinya ini kan di imajiner, berarti di sini ada I-nya. Di sini ada I-nya, maka di sini nanti per 2I, seperti itu. Ini untuk menyatakan imajinernya sama realnya. Baik, selanjutnya dari apa yang kita sudah peroleh ini, hasil selanjutnya adalah, kita bisa lihat di bawah sini, hasil selanjutnya adalah perkalian Z dengan konjugatnya. Ternyata perkalian Z dengan Z konjugatnya itu adalah modulus dari Z dikuadratkan. Kita tentu mengingat bahwa pada operasi pembagian dua bilangan kompleks itu bisa lebih sederhana kalau kita kalikan dengan X dikurangi Y atau lawannya ya. Lawannya dari Z2 nya itu, kawannya. Misalnya kalau X2 nya adalah X2 tambah, dulu itu kalau misalnya begini, kita mau cari ini X1 tambah Y1 per X2 tambah Y2. Cara kerjanya supaya mudah, kalau kita tidak langsung menggunakan definisi tapi sama hasilnya, itu dikalikan dengan kawannya ini, yaitu X2 kurang Y2. X2 kurang Y2, pembagi dan penyebutnya dikali dengan bilangan yang sama atau dikali 1 sebenarnya. Ini akan menjadi lebih mudah untuk mendapatkan hasil baginya.
Tentu hal ini menjadi berhubungan dengan konjugat ini, karena ternyata ini adalah konjugatnya dari set 2 ini. Berarti ini adalah konjugat dari set 2 ini. Makanya di sini dikatakan bahwa pembagian itu set 1 per set 2 itu sama saja dengan dikalikan pembilan dan penyebutnya ini. Pembilan dan penyebut dari set 1 per set 2 itu dikalikan dengan konjugat dari set 2. Sehingga kita bisa katakan penyebutnya nanti menjadi ini, modulus set 2 kuadrat dengan sifat yang ini. Tentu sifat ini mudah dilihat. Perkalian X tambah Y dikali X kurang Y. Saya kira itu cukup jelas perkaliannya. Menggunakan definisi perkalian langsung dapat ini. Kemudian selanjutnya sebagai contoh kita bisa perhatikan yang di bawah ini. Contohnya, kita punya bilangan kompleks minus 1 tambah 3i dibagi dengan bilangan kompleks 2 kurang i. Dikali semua dengan konjugat dari 2 kurang i kan 2 tambah i. Sehingga nanti akhirnya didapat min 1 tambah i. Hasil baginya seperti itu. Kemudian setelah sifat yang di atas ini, kita akan coba lihat sifat lain mengenai perkaliannya. Apakah modulusnya juga berlaku untuk perkalian dan pembagian. Katakanlah modulus dari hasil kali set 1 dan set 2, apakah sama dengan modulus dari set 1 dikali modulus set 2. Saya kira ini kita bisa lihat buktinya di bagian bawah ini. Set 1 kali set 2 dikuadratkan sama dengan dikali konjugat. Ini menggunakan sifat. Kalau mau gunakan yang kuadrat-kuadrat dikalikan dulu, kemudian dicari modulusnya, dikalikan lagi. Ini dikalikan dulu bilangannya, kemudian dimoduluskan, kemudian bandingkan dengan hasil dimoduluskan baru dikalikan. Itu juga bisa, tapi sepertinya mungkin agak ribet atau agak lama paling tidak. Tapi dengan menggunakan sifat konjugat, ternyata hal itu mudah dibuktikan seperti ini. Set 1 modulus dari set 1 set 2 kuadrat sama dengan menggunakan sifat konjugat yang ini tadi. Bukan ya, yang mana ya? Ya yang ini, betul yang ini kita pakai, dapat yang ini. Kemudian menggunakan sifat modulus. Modulus perkalian itu sama saja dengan modulus konjugat dari perkalian itu sama saja dengan dikonjugatkan masing-masing kemudian dikalikan. Kemudian gunakan sifat komutatif pada kompleks ini. Diperoleh yang ini komutatifnya. Kemudian asosiatifkan kembali setelah dikomutatifkan. Asosiatifkan. Didapat yang ini. Set 1 set bar, set 2 set bar, berarti kan set 1 kuadrat, set 2 kuadrat, berarti ini sama saja. Ini modulus set 1 modulus set 2 dikuadratkan, berarti ini sama. Karena mereka semuanya positif, maka kita bisa langsung katakan di sini bahwa set 1 set 2 dimoduluskan sama saja dengan modulus set 1 kali modulus set 2. Seperti itu. Kemudian ini akibat yang ini seperti yang saya bilang, karena selalu positif maka bisa. Kalau ada kemungkinan negatif ya tidak bisa kita langsung seperti ini. Selanjutnya contoh yang berkaitan dengan sifat-sifat yang telah kita pelajari. Sekarang tadinya kita kan belum bisa menyelesaikan seperti ini. Tadi kita stuck di sini. Kita mau tulis apa di sini? Kita mau tulis apa? Mengapa? Karena awalnya di sini kan ini kan yang kita punya di sini seperti ini. Ini nanti kecil sama dengan z pangkat 3 tambah, paling tidak ini bisa sih ini sini 3z2 kuadrat kurang tambah 2z tambah 1 seperti itu. Kita belum punya ini bahwa ini sama, kita belum punya. Ternyata setelah menggunakan konsep ini yang tadi yang ini kita gunakan itu, maka kita sudah bisa menuliskannya seperti ini. Set 3 itu adalah modulus set dipangkatkan 3 seperti itu. Sehingga ini itu nilainya menurut sifat yang ini, atau iya menurut sifat yang ini itu nilainya sama dengan modulus z dipangkat 3 tambah 3 modulus z pangkat 2 tambah 2 modulus z tambah 1. Kita peroleh yang ini kurang dari 25 seperti itu. Ini kan tadi modulus z-nya kurang dari 2. Itu salah satu kegunaan dari sifat-sifat yang kita telah bahas.